Ngobrol-ngobrol santai. Ya, Faiz Tamam Nur. Selamat malam, Bang. Malam, Bang Ya, Edis. silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita ngobrol-ngobrol. Silakan. Woi, Seputar bisa diskusi Islam dan Kristen. Silakan, Bang. yang jelasnya nggak mengujak ya. Oh, Bang, saya tak pernah menghujat loh, Bang. Coba Wah, Abang kenapa tunjuk. nggak, Bang? Oke, tapi nyalakan kamera dulu, Bang. Gini, Bang. Kalau Abang bisa buktikan saya menghujat, Abang bisa buktikan saya menista, Abang bisa buktikan bahwa saya memfitnah Muhammad. Demi Tuhan, Kenapa Bang, mengungsi? saya Kenapa terjun mengungsi? dari Monas, Bang. Kenapa? Tapi kalau zaman Jepang itu memang tidak enak. Kita betul-betul ditindas dulu. Tapi kalau zaman Belanda dulu, kita dididik dulu. Diajarin sekolah. Termasuk perempuan-perempuan tuh udah pakai BH. Dulu nggak pakai BH. Nggak percaya kamu. Kamu aja nggak tahu apa-apa. Ayo, silakan. Kita kasih ada Faiz Tamam. Oke, Faiz Tamam Nur. Kita ngobrol-ngobrol santai ya. Ngobrol-ngobrol santai. Ya, Faiz Tamam Nur. Selamat malam, Bang. Malam, Bang Ya, Edis. silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita ngobrol-ngobrol. Silakan. Seputar Woi, bisa diskusi Islam dan Kristen. Silakan, Bang. Yang jelasnya nggak mengujak ya. Oh, Bang, saya tak pernah menghujat loh, Bang. Coba Wah, Abang kenapa tunjuk. nggak, Bang? Oke, tapi nyalakan kamera dulu, Bang. Gini, Bang. Kalau Abang bisa buktikan saya menghujat, Abang bisa buktikan saya menista, Abang bisa buktikan bahwa saya memfitnah Muhammad. Demi Tuhan, Kenapa Bang, mengungsi? saya Kenapa terjun mengungsi? dari Monas, Bang. Kenapa? Iya, kenapa mengungsi? Mengungsi Bang. ke Amerika kenapa? Kalau nyalakan dulu kamera. Kamera nyalakan dulu. Nggak bisa nyalain sapunya. Oke. Ini orang Islam nih. Nggak bisa. Nih ya. Kenapa Dia bilang ngungsi? katanya Kenapa nggak bisa ngungsi? nyalakan kamera. Padahal bisa. Ini Kenapa saya kirim ngungsi? undangan tuh. Iya. Itu sudah saya kirim undangan. Nggak bisa nyalakan kamera. Ngikutin ajaran Muhammad nih. Boleh berdusta. Kenapa ngungsi? Udah, di bawah dulu. Udah, kau di bawah sana, di bawah. Teman-teman sekalian, saya memberikan tantangan kepada seluruh umat muslim yang ada di muka bumi ini. Seandainya kalian bisa membuktikan bahwa apa yang saya katakan tentang Islam itu bohong, saya lompat dari Monas. Ayo, apa yang bohong yang saya katakan tentang Islam? Kalau ada orang-orang Islam yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan, memang benar? Memang benar. Kalau ada orang Islam yang mengatakan Muhammad itu adalah Robnya orang Islam, memang benar? Coba tunjukin satu aja lah kalau mampu. Saya tutup channel saya ini, saya hanguskan. Kalian nekat bang. Nah, tidak pernah satu kali pun saya fitnah. Coba tunjukkan bahwa saya pernah memfitnah agama Islam. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Saudari Asmi. Silakan nyalakan kamera, Asmi. Halo, Asmi. Halo. Ya. Asmi, apakah Anda seorang Muslim? Sorry, saya Kristen. Oh, Kristen. Ada apa? Mau naik ke sini? Live. Tadi saya lihat bilang live-nya santai kan. Jadi saya minta naik. Oh, maksudnya santai dalam pengertian diskusi lintas iman Islam dan Kristen. Maksudnya temanya santai, begitu. Ya, dari kemarin-kemarin kan memang nggak berani naik kan karena nggak dibolehin. Terus tadi lihat bilang santai jadi naik deh. Oh, emang tadinya mau naik, mau bilang apa? Mau nanya itu bang, itu katanya kan muslim-muslim bilang tuh kan yang abang sampaikan di hadis itu katanya itu hadis palsu kayak gitu Contohnya, contohnya apa? Kayak hampir semua yang disampaikan Bang Edis lewat live itu mereka bilang itu hadis palsu modal congor doang gitu-gitu kan Bukan, maksud saya begini, gitu begini Kak Asmi. Contohnya, karena saya sudah menyampaikan banyak hadis, ya puluhan mungkin ratusan hadis. Coba kasih satu contoh yang mereka tuduhkan bahwa itu hadis palsu.
mereka cuma ngomong gitu sih. Jadi saya kayak pengen nanya deh apa tanggapan Bang Edis karena dikatain-katain kayak gitu gitu. Gini, mereka itu tidak pernah berani kalau diskusi langsung dengan saya. Kenapa? Karena mereka kalau diskusi dengan saya itu akan saya permalukan. Mereka akan terbelalak dan mereka akan malu, makanya mereka itu beraninya ngomong di belakang. Entah itu tasik ngaji, entah itu siapa, mereka ngomongin di belakang, menggosip mereka, senang mereka menggosip. Tapi kalau saya masuk ke situ, dengar suara saya, rontok rumah mereka. Nah, mereka gemetaran kalau saya hanya masuk ke room muslim, saya hanya bilang, halo, itu sudah udah rubuh itu rumah itu. Begitu. Jadi memang seperti itu, Kak Asmi. Ya, thank you, Sampaikan Bang Edis. Maaf sampaikan kepada mereka, coba seandainya kamu berhadapan dengan Edis TV, apakah kamu berani begitu? Mereka pasti akan gitu. Mereka tidak akan berani. Oke. Begitu. Oke, sorry Oke Bang ya? Edis, thank you. Oke, sama-sama. Shalom, selamat malam. Saya turunkan kan ya? Saya turunkan. Oke, thank Oke. you. Sama-sama saya turunkan. Yuk, silakan yuk. Maksudnya diskusi santai itu dalam pengertian diskusi Islam dan Kristen, tapi temanya tidak terlalu ini ya. Biasanya kan kita ada tema tuh. Nah, kita ini temanya bebas. Yuk, silakan. Santai diskusinya. Oke, kita kasih naik ada Rohim Khan. Rohim Khan. Iya, selamat malam Pak Rohim Khan. Malam. Ya, Pak Rohim, silakan nyalakan kamera, Pak Rohim. Oh, enggak usah. Oh, nggak usah kalau begitu Anda juga tidak usah naik ke sini. Apakah Pak Rohim sudah malu jadi orang Islam? Oh, enggak malu lah. Kalau tidak malu, kenapa tidak menyalakan kamera? Apakah Ya. kalau nanti dilihat orang malu Anda? Aduh, saya orang Islam, nanti saya dipermalukan lagi sama izin. Sehubungan dengan ajaran saya yang banyak yang memalukan gitu, gimana? Pak Rohim mau tahu nggak ajaran-ajaran agama Islam yang bahkan orang Islam sendiri nggak mau melakukan? Oh, saya sudah tahu. Oke lah, dibawa dulu ya, karena Anda tidak mau menyalakan kamera. Oke. Saya taruh di bawah dulu. Jadi begini teman-teman, saya sudah buat satu video. Ini tolong direkam ya. Seandainya saya ini dikasih kesempatan untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa. Seandainya saya diberi kesempatan, ya, saya akan memilih bekerja di BNPT, ya, Badan Penanggulangan Terorisme. Saya akan kasih tahu apa-apa yang menyebabkan orang jadi seperti itu, ya. Makanya saya sudah pernah bilang, tolong hadis-hadis yang membuat orang Islam itu terinspirasi menjadi teroris itu dihapuskan. Karena mereka itu terinspirasi dari buku-buku itu. Gitu loh. Muhammad dalam sebuah hadis itu mengatakan apa? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan itu tadi, ya. Syahadat itu tadi. Nah, itu orang muslim terinspirasi dari itu. Mereka ingin memerangi orang-orang. Ini banyak muslim tidak tahu. Dan banyak hadis itu baru satu. Saya bisa kumpulkan rentetan banyak hadis. Misalnya apa lagi? Misalnya ada lagi hadis yang mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat kalau kalian itu tidak. Ya, nanti kalau saya katakan nanti bisa di-ban saya sama TikTok. Ayo, silakan. Ayo. Dan itu banyak loh muslim yang setuju dengan saya. Ya. Jadi BNPT jangan kalau memotong biar bersihin jangan dipotong ininya. Jangan dipotong daun-daunnya, akarnya langsung. Akarnya itu langsung diambil, baru bersih gitu loh. Ya. Silakan, saya berikan kesempatan yang muslim untuk naik ke sini. Naik ke sini, ayo kita diskusi dengan baik. Patahkan argumen saya itu. Jangan Anda marah aja kerjanya. Oh, cuma marah. Marah itu tidak menyelesaikan. Yang menyelesaikan itu Anda bikin argumen bantahan.
bahwa yang saya katakan itu nggak benar begitu. Ya, selamat malam Pak Kana. Selamat malam. Ya, Pak Kana, apakah Anda seorang Muslim, Bang? Ya, seorang Muslim, Bah. Ya, silakan, silakan. Apa yang ingin Anda sampaikan? Yang saya ingin sampaikan itu, saya mau bertanya sama Edis, Mm-mm. bahwasanya Tuhan Yesus itu kan disunat. Dan aku mau tanya, masa selepel Tuhan disunat, dan yang sunat itu siapa kira-kira namanya gitu? Baik, baik. Bang, gini ya Bang ya, pikiran Anda itu kalau dibalikin kepada diri Anda sendiri, itu sebenarnya Anda lagi menyerang dirimu sendiri loh. Anda kan bilang begini, masa Tuhan kok disunat kan gitu? Itu adalah sebuah keanehan bagi Anda, betul nggak? Enggak, pertanyaan saya... Sebentar dulu, ini saya lagi mau jawab ini. Saya Makanya lagi menjawab ini, gimana? Boleh sekali saya menjawab? Boleh? Boleh nggak saya Boleh, menjawab? Saya jawab juga yang keanehan itu. Maksud saya itu kan di kitab itu, Betul Bang, betul. Tuhan Di dalam itu- Bible, Tuhan nggak? di dalam Bible, Yesus itu Tuhan dan Yesus itu disunat. Dan bagi Anda itu adalah sebuah keheranan. Masa Tuhan kok disunat kan gitu? benar Itu keyakinanmu, itu kayak begitu. Anda lagi ngetawain keyakinanmu sendiri. Tuhanmu aja disunat 3 kali. Tuhanmu disunat 3 kali. No Siapa kan? yang No, nah. Bang, dengar. Dengar. Karena Makanya dengar dulu, ini saya mau sadarin dulu. Saya mau menyadarkan kamu bahwa Tuhannya orang Islam disunat 3 kali. justru Lu kamu itu gimana ini nih? sadar. Sebentar. Kamu nggak sadar. Baik, dengar. Shh, dengar. Kita sama-sama punya kacamata, tapi kacamatamu No, ini untuk ngomong melihat terus gimana di ini? Google. Bolehkah saya menjawab? Boleh. Boleh saya bicara sekarang? Boleh. Baik. Bang, Bible maupun Al-Quran itu bukan bahasa Indonesia. Setuju? Setuju. Kata Tuhan di dalam Al-Quran itu apa? Allah. Nah, udah kamu sekolah lagi sana. Kata Tuhan di dalam Quran Allah. Udah tidur kau tidur. Ayo, oke, silakan ya muslim yang lain. Kata Tuhan, nih, kamu saya kasih tahu. Kata Tuhan di dalam Al-Quran itu bahasa Arabnya adalah Rob. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nih, ini namanya tasik ngaji. Saya tantang dia debat untuk membahas apakah Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Dan dia mengakui Muhammad itu Rob. Rob Muhammad itu. Artinya, kalian kalau membaca literatur Islam, Muhammad itu disunat. Ada 3 riwayat yang mengatakan Muhammad itu sunat. Riwayat mengatakan Muhammad itu disunat malaikat. Riwayat mengatakan Muhammad itu terlahir dalam keadaan sunat. Riwayat lain mengatakan Muhammad itu disunat Abdul Muthalib. Nggak tahu 3 kali bagaimana Rob kalian disunat. Kau bilang Tuhanmu disunat, Robmu aja disunat gimana? Nekat yang nyata kamu. Ya. Kalau Tuhan kami, Yesus, disunat 1 kali. Kalau Tuhanmu, Robmu, Muhammad 3 kali. Nekat yang nyata. Ayo, saya balikin semua argumen-argumen kalian itu. Tapi kalau kata Tuhan itu kalian tujukan kepada Bapa di sorga atau kepada Roh Kudus, tidak. Roh Kudus nggak disunat. Bapa di sorga nggak disunat. Yang disunat itu adalah sang anak yang menjadi manusia, Tuhan kami Yesus. Gitu. Nah begitu juga kata Rob itu, kalau ditujukan kepada Allah, Allah nggak disunat. Tapi kalau Robmu yang Muhammad disunat. Ini dipakai nih. Makanya belajar dulu, apa sih kata Tuhan itu maksudnya apa di dalam Bible itu. Karena kata Tuhan tuh nggak ada dalam Bible, itu bahasa Indonesia Tuhan itu.
Di dalam Injil itu berbahasa, yang perjanjian baru itu bahasanya Yunani. Kata yang diterjemahkan jadi Tuhan itu bahasa Yunaninya itu kurios. Kurios itu apa sih artinya? Kurios itu kalau bahasa Jawanya itu Gusti. Gusti disunat itu nggak apa-apa. Gusti yang mana dulu? Kalau Gusti Yesus disunat, iya Gusti Yesus disunat. Tapi kalau kata Gusti itu ditujukan kepada Bapa di sorga atau kepada Roh Kudus, tidak. Bapa di sorga nggak disunat. Makanya kami itu mengimani yang namanya Tritunggal. Seperti itu. Ya, makanya belajar dulu. Kamu nggak mau belajar, naik-naik ke sini, gitu loh. Ya silakan. Orang robmu disunat kamu aja nggak masalah kok. Ini loh yang ngakuin ini. Ini kata dia Muhammad itu rob. Robmu disunat, kamu mempermasalahan rob kami disunat. Gimana? Ayo. Kita kasih naik lagi ada. Kita lanjut yang ini. Ini sebenarnya udah kita bahas nih ya. Ini dia ngintip-ngintip. Ini ngintip-ngintip doang ini. Nggak berani dia, nggak berani. Dia bisanya cuman bikin video. Kalau diskusi langsung sama saya mana berani. Nggak berani. Ini Tasik Ngaji ini dia membuat dusta. Ya, Tasik Ngaji ini membuat dusta bahwasanya kata dia, saya itu mengupload video Abdul Somad dibaptis. Padahal yang mengupload video Abdul Somad dibaptis itu ya dia sendiri nih orangnya ini. Pakai akun palsu Edis TV. Ini si pembuat akun palsu Edis TV ini orangnya ini orangnya ini. Makanya orang Islam, saya sudah bilang, kalian berangkat ke Mabes Polri sekarang. Biar nggak gini gitu loh. Berangkat ke Mabes Polri bikin, Pak, ada sebuah akun Edis TV membuat Abdul Somad dibaptis. Biar ini yang nunjuk ini akun Edis TV yang ini. Dia nggak berani menunjukkan beranda atau profil Edis TV yang palsu itu, nggak berani karena karangannya ini, bikinannya ini. Iya. Jadi dia membuat akun Edis TV palsu, kemudian mengupload Abdul Somad dibaptis. Begitu gampangnya. Ini saya kalau bikin akun Tasik Ngaji palsu bisa, saya bikin hari itu, saya upload hari itu bisa. Tapi kalau orang mampir ke berandanya ketahuan bahwa itu bukan akunnya Tasik Ngaji. Caranya apa? Mampir ke profilnya. Ketika dilihat profilnya, pengikut 0. Followers 0. Akun bodong. Gampang. Nah dia berani nggak dia nunjukin berandanya? Nggak berani. Karena dia tahu itu akun bodong bikinan dia sendiri. Ya. Nih kalian umat muslim cari ini yang kalian cari. Nekat yang nyata. Ayo. Mana berani dia? Dia berhadapan dengan saya bahas itu. Enggak berani, mencret dia saya bikin. Mencret di celana dia saya bikin. Kalau dia berani datang ke sini, saya cuman bilang, mana tunjukin beranda akun Edis TV yang mengupload Abdul Somad dibaptis. Tunjukin berandanya, profilnya. Mencret yang langsung gitu dia. Ayo silakan. Mana berani, gak berani dia. Kalau cuma mau bikin akun-akun bodong, ya, akun siapa aja bisa kalian bikin. Ya, ambil fotonya Judika, bikin Judika, ya kan? Terus upload video masak-masak bisa. Jadi teman-teman sekalian, akun Edis TV yang mengupload Abdul Somad dibaptis, ini orang ini, kerjaannya orang ini. Nggak berani dia menunjukkan beranda atau profilnya, nggak berani karena memang akunnya dikarang sama dia ini. Dikarang sama dia. Ya, kita kasih naik ada siapa ini?
Chandra Badaruni. Yo, Chandra Badaruni. Ya, silakan Chandra Badaruni. Apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik, Bang. Silakan, yuk. Chandra Badaruni. Ya ini. Ya, silakan Bang. Oh, Kok nggak bisa? sorry Bang. Sorry, tadi saya pencet. Silakan coba lagi sekali lagi. Tadi saya mau mengundang, ternyata Anda sudah kebuka duluan. Silakan. Nyalakan lagi kamera Anda. Ah, iya. Abang Muslim, Bang. Muslim. Muslim. Ya, selama Anda nonton channel saya ini, Bang, apa kesan tanggapan Anda, Bang? Kesan saya sih kalau diskusi ya harus satu persatu. Jangan orang belum menanggapi sepenuhnya. Abang sudah potong-potong, udah pakai efek. Oh, Sehingga baik. penjelasan itu Saya dia terima. rancu. Itu saran yang baik, Bang. Saya terima. Sehingga itu dia nggak rancu lah. Oke. Biar Tapi selama saya diskusi, Bang, pernahkah Anda dapati bahwa saya ini memfitnah Muhammad? banyak. Sebutkan satu contoh, kalau Abang bisa tunjuk itu saya terjun dari Monas. Tunjukin Bang, satu aja. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah dua. Satu aja, coba. Apa? Menurut Anda siapa yang fitnah? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Bang, tadi barusan lo Abang bilang banyak. Artinya lebih daripada satu, betul nggak? Ya pasti. Nah, coba tunjukin satu fitnah saya kepada Muhammad. Apa ya? Mungkin saya ini baru selama saya nonton ini baru saya naik nih. Nah, alasan. Tadi bilang banyak kan? Oke, gini aja Bang, gini. Saya begini Bang, saya ingin supaya orang Islam itu tidak jadi telolis. Tapi Bang gini, itu mustahil bisa terjadi kalau hadis-hadis yang mendukung itu tidak dihapuskan, Bang. Seperti yang mana tuh datanya? Contoh, Bang, contoh. Contoh ya saya lihat boleh. Jadi ada sebuah hadis, Bang, yang mengatakan begini. Jika kamu bertemu dengan orang Yahudi atau Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Pernah dengar hadis itu? Pernah. Nah, menurut Anda bagaimana hadis itu? Apakah itu tidak menjadi bibit kebencian terhadap satu ras atau golongan? Begini Bang, itu mungkin ada penjelasannya. Nggak mungkin. Jadi hadis itu nggak jelas, Bang? Nggak jelas gimana. Tapi pasti ada penjelasannya kayak gimana. Tidak mungkin orang yang diam kemudian tidak bersalah, kemudian kita penggal kepalanya atau Loh, kemudian kita... memang begitu Bang bunyinya. Oh, mau saya tunjukkan Abang? Mau saya tunjukkan. Bahkan begini Bang ya, bahkan begini. Ada sebuah hadis Bang yang membuat orang Islam ini bawaannya itu ingin memerangi Yahudi. Nih, saya kasih contoh ya, Ini juga ini, bibit-bibit kebencian nih. Nih ya, lihat nih Bang. Jadi makanya saya bilang Bang, ajaran agama Islam ini Bang, ini ajaran yang mengajarkan kebencian kepada Yahudi. Nih Bang ya, lihat nih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai kaum muslimin memerangi Yahudi. Perhatikan nih Bang, tidak akan terjadi hari kiamat itu sampai kaum muslimin memerangi Yahudi. Makanya Bang, sekarang itu banyak orang-orang muslim, dia itu pengen akhirat itu cepat terjadi. Pengen hari kiamat itu cepat terjadi. Makanya mereka memerangi Wahyudi Bang. Coba jelaskan. Nih, oke saya bacakan ya. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi Yahudi. Maka orang-orang muslim akan membunuh mereka sampai orang-orang Yahudi itu bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu pohon itu berkata, wahai orang muslim, wahai hamba Allah, ini Wahyudi di belakangku, kemarilah dan bunuh dia. Ngeri Bang. Ini Bang ajaran agama Islam Bang. Saya cuma mau bilang begini Bang. Bang, ini saya yang ngomong ya, Mustahil
Mustahil seseorang menjadi Islam di detik yang sama dia tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Mustahil, Bang. Kalau Anda jadi orang Islam, sesungguhnya Anda sudah didesain, dibentuk sebagai orang-orang yang membenci satu kaum, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Enggak, masalahnya bukan begitu, Bang Edis. Masalahnya gimana lagi, Bang? Itu kabar yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah. Aduh, kepada- kabar apa lagi, Bang? Ya, ini kabar yang disampaikan tidak akan terjadi kiamat. Nah, ini juga bentuk dari pertolongan Allah. Sehingga maksudnya begini, Bang Edis. Bang, Kita sekarang lihat- Bang, gini, sedikit Gimana- saya Ya. gini Bang ya, gini. Bang, orang-orang Islam yang alim, orang-orang Islam yang memikirkan akhirat, mereka merindukan akhirat itu nggak saya tanya? Hmm. Mereka merindukan itu nggak Bang? Merindukan. Nah, orang-orang yang sangat merindukan akhirat, mereka ingin menjadi syuhada. Makanya mereka di dalam hadis dikatakan tidak akan terjadi itu hari kiamat itu, hari akhirat itu nggak akan terjadi sampai kamu memerangi ini Yahudi ini dan membunuh mereka. Makanya mereka itu sekarang memerangi dan membunuh itu biar kiamat itu terjadi. Makanya saya bilang Bang, ini ajaran nih bahaya Bang, bahaya. Makanya Bang, hancur negara-negara kayak begitu Bang. Saya tanya dulu boleh, Bang Edis? Silakan. Ya. Hmm. Kan begini, Bang. Sekarang yang kita lihat yang sekarang ini gimana? Makasih umat Hiroshi, Islam, makasih. Gimana orang Palestina yang kemudian dibantai oleh Yahudi, gitu kan? Bang, gini, ini begini saya Bang. ngomong dulu. Ini ada kabar Nanti gembira yang abang kena ban kalau ngomong begitu. Gini, ini yang disampaikan oleh Nabi. bahasanya disensor dulu Bang, disensor. Biar abang tidak kena ban. Ya. Bagaimana di apa orang-orang umat Islam kemudian dibantai itu kan? Ya, sudah tahu sih seperti ini, maksudnya seperti yang kenyataan yang sekarang. Ini bukan persoalan. Ini coba bagian daripada gambaran berita gembira yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat. Gitu, Bang. Tidak akan terjadi kiamat. Ini ya Bang ini. Bang, Maksudnya begini. Bang, ini abang ini nggak nyambung Bang. Gini ya Bang ya, dengar ya. Gini. Yang menjadi problem kita, sebenarnya begini Bang. Banyak orang-orang Islam itu yang mereka itu memakan informasi mentah-mentah. Tapi saya nggak mau bahas ke situ Bang, karena itu nanti kita bisa kena ban sama TikTok. Soalnya udah banyak kejadian. Gini, kita itu membaca sebuah hadis-hadis, literatur di dalam agama Islam yang menginspirasi seorang Islam itu ingin melakukan hal yang sama seperti yang diperintahkan Muhammad. Muhammad itu Bang dalam sebuah hadis mengatakan bahwa dia itu diutus untuk memerangi manusia sampai seseorang itu mengucapkan syahadat. Abang tahu itu? Enggak. Coba lihat datanya. Oke, baik. Banyak orang Islam tidak tahu. Oke Bang, kita teman-teman Kristen kita harus sabar ya. Nih, kita harus sabar ya. Saya tunjukkan lagi kepada Anda ya, bahwasanya Muhammad itu diperintahkan untuk memerangi manusia. Kalau manusia itu tidak mengucapkan syahadat, darah dan harta mereka itu nggak aman Bang dari Muhammad. Ya. Nih, biar Abang tahu ini kelakuan Muhammad nih Bang. Nih. Ya, ini tidak saya buat-buat Bang. Ya, bab aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengucapkan la ilaha illallah. Nih, ini hadisnya, ini terjemahannya Bang. Sunan At-Tirmizi telah menceritakan kepada kami, Hanad telah menceritakan dan seterusnya. Ini isinya aja Bang ya, nih. Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darahnya dan merampas harta mereka. Ini Bang. Ini Bang, ini ajaran Islam Bang. Bagaimana orang, makanya saya bilang Bang,
kepada BNPT, ya, kepada organisasi-organisasi yang ingin Indonesia aman, sejahtera. Ini hadis-hadis kayak begini bang harus dihapus aja bang. Ini menginspirasi orang-orang unyu-unyu yang nggak tahu apa-apa itu bang, para pengantin-pengantin itu bang. Mereka yang pengen bercita-cita menjadi syuhada. Mereka itu bang tahu nggak bang? Itu orang-orang polos yang nggak tahu apa-apa bang. Dicekokin, akhirnya mereka berangkat bawa bom rangsel ada bomnya. Bang, kalau itu menimpa saudara kita, menimpa tetangga kita, menimpa orang-orang yang kita kasih, bahkan menimpa kita sendiri gimana bang? Kita lagi jalan-jalan, lagi enak-enak jalan, tahu-tahu boom. Udah kejadian bang, berulang-ulang bang. Udah kejadian. Ya saya turun dulu ya. Ah, kabur dia kan. Aduh, kabur. Coba bang, berikan dukungan Anda, berikan dukungan dan support Anda supaya kita bersama-sama bersatu padu. Supaya apa? Supaya hadis-hadis yang menginspirasi orang-orang ingin menjadi teroris dihapuskan bang. Gimana kira-kira? Kan? Oh turun ya. Oke lah bang, saya hargai. Sesuatu yang ya. Oke lah, silakan bang. Mungkin abang belum cukup ilmu, makanya saya mengundang muslim-muslim yang berilmu ya bang ya. Oke, selamat malam bang Chandra. Saya turunkan ya. Seperti itu teman-teman ya. Begini loh, saya itu mengasihi kalian, wahai saudara-saudaraku ya, dari yang muslim. Saya pengen supaya apa? Supaya jangan ada sebuah paham yang meracuni Anda jadi orang jahat. Gitu loh. Apa yang Injil katakan? Tuhan Yesus di dalam Injil berkata apa? Akan tiba masanya nanti. Orang-orang akan menganiaya kamu, bahkan melenyapkan nyawamu, dan mereka akan berpikir bahwa mereka berbuat bakti terhadap Allah. Ada. Dan orang-orang itu yang berpikir seperti itu teman-teman. Banyak yang kayak begitu. Yuk. Ayo silakan nih. Ada Ukhti Aisyah. Nah ini salah satunya mungkin ini. Ukhti Aisyah nih. Ya, silakan Ukhti Aisyah. Selamat malam Ukhti Aisyah. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo Ukhti. Ya Ukhti Aisyah. Kan? Tidak bisa bicara. Ya Ukhti Aisyah. Di manakah dirimu ya Ukhti Aisyah? Oke baik, Ukhti Aisyah dia tidak nyambung, jadi kita turunkan ya. Kita berikan kesempatan kepada yang lain. Ada Ain DMZ. Ain DMZ. Ya selamat malam Aim DMZ. Selamat malam Aim DMZ. Ya. Ain, ya silakan nyalakan kamera Bang Ain. Sebentar ya bang. Ya. Gelap Bang, gelap. Iya. Halo. Salam kenal bang. Dari mana bang? Ya salam kenal Bang dari sini. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Ah iya gitu. Silakan Bang Ain. Boleh bertanya ya bang? Boleh. Saya mau tanya aja. Boleh, silakan. Tapi kameranya bisa agak mundur ke sedikit gitu, Bang. Dikit. Bos. Saya mau tanya bang. Silakan. Boleh nggak? Aduh, udah saya bilang boleh. Sebagai apa peranannya bang? Apa? Yesus Jangan itu dimakan, peranannya Bang. sebagai Mic-nya apa, jangan dimakan, Bang. Peranan gimana maksudnya? Maksudnya Yesus itu sebagai apa Yesus? Sebagai apa gimana maksudnya? Yesus di dalam Bible itu sebagai Sang Mesias. Yesus itu sebagai apa bang? Ya, Yesus sebagai Sang Mesias, dia Tuhan, dia Mesias, dia juga Nabi, dia juga utusan.
Sialah ya. Banyak peranannya bang. Terus kalau dia utusan, bapaknya siapa bang? Terus perannya yang sebagai apa dia? Makanya tanya Yesus itu sebagai apa peranannya? Oke baik ya, sudah saya jelaskan, ini ditanya diulang-ulang terus, di bawah dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya, kita lanjutkan lagi. Saya pengen gitu ketemu dengan muslim yang nyambungan gitu diajak ngobrol. Udah dijawab peranannya Yesus sebagai sang Mesias, Yesus juga Tuhan, Yesus juga utusan, ditanya lagi peranannya apa bang? Peranannya apa? Peranannya apa bang? Kayak orang mabuk. Heran saya. Ya silakan. Kita kasih ada sebentar ya, Muhammad Ilmi. Muhammad Ilmi. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Ilmi. Mana tadi Muhammad Ilmi? Iya. Aduh, Muhammad Ilmi. Ya, selamat malam Muhammad Ilmi. Halo Muhammad Ilmi. Nah, kan? Jangan panik, Bang. Jangan panik. Tenangkan dirimu, tenangkan. Ayo, silahkan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Saya kasih muslim kesempatan, tolong jangan disia-siakan. Ayo, Muhammad Ilmi. Ngomong saja sudah nggak bisa. Iya. Muhammad Ilmi, apakah Anda bisa bicara? Waduh, ini sudah tidak bisa bicara. Halo Muhammad Ilmi, apakah Anda bisa bicara? Bisakah Anda duduk dengan tenang, tidak panik? Nah, nyetel handset. Oke, silakan saya tunggu. Sabar ya, teman-teman ya. Yuk. Coba Muhammad Ilmi, bisakah kamera Anda yang bagus? Nah, seperti saya ini. Nah, gitu. Sudah bagus semua, Bang? Dah. Oke, kita mulai ya, Bang ya. Yuk. Oke. Silakan, Bang. Apa yang ingin Anda sampaikan? Yang pertama, bahwa yang selama ini berdebat itu sebenarnya tidak mengetahui tentang Islam sebenarnya. Mereka-mereka yang muslim-muslim. Ya. Oke. Memang begitu, saya akui itu. Orang-orang awam begitu ya. Dan saya harap Anda bisa mewakili Islam karena Anda mengerti ajaran agama Islam. Silakan, Bang. Ya, pada dasarnya Al-Quran itu adalah Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya, kan gitu. Sehingga kalau dijelaskan di luar Al-Quran menjadi keraguan gitu. Oke. Karena dia sendiri sifatnya adalah penjelasan. Baik. Segala sesuatu yang tersurat. Baik. Saya sangat menarik nih dengan ayat ini. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betul? Ya, begitu ya. Ya, baik. betul. Jadi menurut Al-Quran, Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Ya. Ayat-ayatnya itu saling menjelaskan. Baik, tapi ada sebuah masalah. Gini, Abang tahu apa itu mutasyabihat? Tahu. Apa mutasyabihat itu? Allahu najala ahsanul hadis kitabam mutasabiha masani. Ya kan, Allah telah menurunkan ya sebaik-baik hadis sebagai kitabam mutasabihat, sebagai ketetapan yang bersifat metafora atau perumpamaan. Seperti itu. Oke, apakah mutasyabihat itu dapat dimengerti? Harusnya dapat dimengerti, tetapi banyak orang tidak mengerti. Nah, itu dia masalahnya. Menurut Al-Quran, mutasyabihat itu tidak bisa dimengerti. Hanya Allah yang mengerti takwilnya. Itu pemahaman manusia. Bukan. Coba, di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-7. Apa katanya? Di situ dikatakan bahwasanya tidak ada seorang pun yang mengerti takwilnya kecuali Allah.
Coba dibaca. Al-Imran ya. Ya, Ali Imran ayat yang ke-7. Wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Warrosihuna, dan orang-orang yang mendalam terhadap ilmunya. Fil ilmi. Apa? Ya, orang-orang yang dalam ilmunya berkata apa? Iya. Mereka mengatakan amanah bihi, kami telah beriman dengannya. Apakah mereka mengerti? Itu yang bisa memahaminya itu kecuali Allah dan rosihuna, warrosihuna fil ilmi. Oke, coba dibaca dengan baik. Gini Bang ya. Orang-orang yang beriman itu bukan mengetahui. Orang-orang yang mendalam ilmunya itu bukan mengetahui. Mereka berkata bahwa mereka beriman. Mereka tidak paham juga itu. Coba dibaca. Dibaca yang bagus, coba selengkap. Yuk. Di situ Enggak, dibaca dulu yang lengkap. Jangan dijelaskan. Baca dulu. Baca dulu. wa ma ya'lamu ta'wilahu. Dibaca dulu terjemahannya. Baca terjemahannya. Iya, benar. Saya tidak tergantung terjemahan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu. Tidak ada yang tahu takwilnya. Memang selama ini banyak yang tidak tahu takwil kecuali Allah, dan di situ tidak bisa dipisahkan kata waw. Waw itu artinya dan. Iya, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, bukan dan orang-orang yang mendalam ilmunya itu mengetahui. Oh, tentu karena dia fil ilmi. Orang-orang yang mendalam terhadap ilmunya. Apa Kata itu? kunci- Orang-orang yang mendalam ilmunya kenapa mereka? Iya, karena dia mendalami ilmunya tadi. Bukan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata. Iya, dia mengetahui sehingga dia berkata. Kalau dia tak Apa tahu, kata mereka? ya kata mereka karena dia tahu maka dia amanah bihi. Oke, baik. Kalau begitu silakan. Apa arti alif lam mim? Menurut orang-orang yang beriman, yang mendalam ilmunya, silakan. Oke, jadi begini, alif lam mim itu ya sejenis ayat yang merupakan enkripsi, sedangkan ayat lainnya adalah deskripsi. Jadi Allah Bukan, arti alif lam mim apa, Bang? sebentar. Aduh.